Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bertawasul sebelum KBN kita mulai. Yang pertama, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, Syekh Hasyim Asy'ari. Yang keempat, kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita berdoa sebelum KBN dimulai dengan bacaan doa yang mana ya? Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما فارزقني فهما. Ya, anak semuanya, mari kita siapkan dulu pensil, buku, dan anak semuanya memperhatikan ya. Pak Razi akan menerangkan tentang sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama disingkat NU ya, merupakan suatu jamiah diniyah Islamiyah yang berarti organisasi keagamaan Islam ya, dan didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi ya, atau 16 Rejab 1344 Hijriah. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di dunia ya. Untuk mengetahui lebih tentang jauh tentang NU ya, secara lebih utuh, berikut ini akan saya terangkan secara singkat ya, gimana ya. Situasi menjelang lahirnya NU. Ya, setelah Perang Dunia I memang berdampak besar terhadap dunia Islam ya, para cendekiawan Muslim di seluruh dunia ya, mencoba untuk menawarkan gagasan baru dalam rangka pembaharuan dalam Islam ya. Tokoh-tokoh yang gencar menyuarakan pembaharuan dalam Islam adalah Ibnu Saud di Mekah, Syekh Muhammad Abduh ya di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan, Mustafa Kemal Pasha di Turki. Sedangkan di Indonesia namanya gerakan pembaharu muncul dengan didirikannya Syariat Islam ya, oleh Haji Usman Said Cokro Aminoto, lalu di Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Al-Irsyad oleh Syekh Ahmad Sarkati. Para pembaharu tersebut menyuarakan kepada umat Islam di seluruh dunia agar kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Di sisi lain, pada tahun 1916 Kiai Haji Abdul Wahab ya, sepulang dari Mekah untuk belajar, berhasil mendirikan madrasah di Surabaya yang bernama Nahdlatul Wathon ya, atau Kebangkitan Tanah Air. Selanjutnya madrasah ini disebut Jam'iyah Nasihin. Kenapa? Dikarenakan merupakan tempat melatih para remaja ya, calon pemimpin maupun calon mubaligh ya. Terus kemudian pada tahun 1918 didirikan koperasi pedagang ya, bernama Nahdlatul Tujar. Setelah itu, saat menjelang tahun 1919 di Surabaya didirikan madrasah baru yang bernama
tasfirul afkar. Tujuannya apa anak-anak? Ya, tujuan utama adalah menyediakan tempat mengaji dan belajar. Gitu ya. Kelak madrasah ini menjadi sayap untuk kepentingan membela kelompok Islam tradisional. Nah, pada tahun 1924 pimpinan Wahabi Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni mazhab Wahabi di Mekah. Segera setelah itu Raja Ibnu Saud mulai melakukan pembersihan praktek-praktek beragama yang tidak sesuai dengan faham mereka, serta mengundang kepada umat Islam di seluruh dunia untuk menghadiri Kongres Umat Islam di Mekah. Nah, menanggapi undangan tersebut, ya, umat Islam yang ada di Indonesia itu segera mengadakan Kongres Al-Irsyad, ya, Al-Islam, maaf ya, menggelar Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta, ya, pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 untuk membahas sikap umat Islam Indonesia terhadap rencana Raja Ibnu Saud, ya. Dalam kongres tersebut, kalangan Islam tradisional menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban Islam. Dengan sikap yang berbeda itu, kalangan pesantren atau Islam tradisional tidak diikut sertakan dalam delegasi Kongres Islam Internasional di Mekah, ya. Nah, sekarang apa? Detik-detik kelahiran NU, ya, didorong oleh semangat gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban Islam, ya. Maka dengan prakarya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah dan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, para ulama berkumpul, ya, di rumah Kiai Haji Wahab Abdullah di Surabaya, ya. Nah, nama-nama ulama yang hadir pada waktu itu yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang. Yang ketiga, Kiai Haji Bisri Samsuri dari Den Anar Jombang. Yang keempat, Kiai Haji Raden Haji Asnawi dari Kudus. Yang kelima, Kiai Haji Maksum dari Lasem. Yang keenam, Kiai Haji Ridwan dari Semarang. Ketujuh, Kiai Haji Nawawi dari Pasuruan. Kedelapan, Kiai Haji Nahrawi dari Malang. Kesembilan, Kiai Haji Ridwan dari Surabaya. Kesepuluh, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz dari Malang. Yang ke-11, Kiai Haji Abdullah Ubaid dari Surabaya. Ke-12, Kiai Haji Abdul Halim dari Lui Munding, Cirebon. 13, Kiai Haji Dora Muntaha dari Bangkalan, Madura. Yang ke-14, Kiai Haji Dahlan Abdul Rohan dari Kartosono. Yang ke-15, Kiai Haji Abdullah Fakih dari Gresik, ya. Ada 25, ya, para alim ulama yang hadir ke Surabaya, ya. Nah, dalam pertemuan tersebut itu ada hal yang penting, ya. Ada 3 hal penting yang diputuskan, yaitu meresmikan berdirinya Komite Jaz, ya. Yang selanjutnya, yang pertama adalah mengutus Kiai Haji Raden Asnawi dari Kudus, ya, untuk menghadap Raja Ibnu Saud di Mekah. Terus yang kedua, membentuk suatu jamiah untuk wadah persatuan para ulama, ya, dalam tugas memimpin umat Islam menuju tercapainya cita-cita Izzul Islam wal Muslim, kejayaan Islam dan kaum muslimin, ya, bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama merupakan usul dari Kiai Haji Muhammad Alwi Abdul Aziz, ya. Terus yang ketiga, membatasi masa kerja Komite Jaz, yaitu sepulangnya delegasi dari Mekah, ya.
maka komite ijaz dibubarkan ya. Dalam rapat tersebut juga menyusun pengurus jamiah ya, Nahdlatul Ulama yang pertama dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian syuriah dan bagian tanfidiyah. Pengurus syuriah ya adalah yang pertama Rais Akbarnya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ya dari Tebuireng Jombang. Yang kedua Wakil Rais Akbar Kiai Haji Dahlan Kebon Dalam Surabaya. Yang ketiga Katib Awal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Surabaya. Katib Sani Kiai Haji Abdul Halim ya Luewi Munding Cirebon. Awamnya Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Aziz dari Surabaya. Kiai Haji Ridwan dari Surabaya. Kiai Haji Said Surabaya. Kiai Haji Bisri Samsuri dan Anyar Jombang. Kiai Haji Abdullah Ubaid dari Surabaya. Kiai Haji Nakhrawi dari Malang. Kiai Haji Amin dari Surabaya. Kiai Haji Masyuri dari Lasem dan Kiai Haji Nakhrawi dari Surabaya ya. Dan bagian mustasyarnya yang pertama adalah Kiai Haji Raden Asnawi dari Kudus, Kiai Haji Ridwan dari Semarang, Kiai Haji Mas Nawawi Sidogiri dari Pasuruan, Kiai Haji Doro Muntaha dari Bangkalan Madura, Syekh Ahmad Ganaim Al-Misri dari Mesir, Kiai Haji Raden Hambali dari Kudus ya. Sedang pengurus tanfidiyah ketuanya adalah yang pertama Haji Hasan Gipo dari Surabaya. Penulisnya Muhammad Siti Sugeng Yudhawiryo dari Pemalang dan bendahara Haji Burhan dari Surabaya. Pembantu dari Haji Salim Syamil pembantunya Haji Saleh Samil dari Surabaya. Haji Iksan dari Surabaya. Haji Jafar Alwan dari Surabaya. Haji Usman dari Surabaya. Haji Ahzab dari Surabaya. Haji Nawawi dari Surabaya dan Haji Dahlan dari Surabaya. Nah, setelah berakhirnya pertemuan ulama di Surabaya ya anak-anak ya, mendirikan komite ijaz, maka lewat komite ijaz ini tutuslah Kiai Haji Raden Asnawi ya, untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Apa tujuannya? Untuk membicarakan perubahan-perubahan peribadatan yang akan dilaksanakan di Mekah. Nah, komite ijaz adalah nama sebuah kepanitiaan kecil yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, panitia ini juga bertugas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz sana ya, Arab Saudi, untuk menyampaikan beberapa permohonan ya. Akan tetapi pada pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor, maka Kiai Haji Raden Asnawi digantikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ganaim Al-Misri untuk berangkat ke Mekah. Nah, ini anak-anak ya, pembelajaran yang singkat ini mudah-mudahan anakku bisa paham. Nah, kalau nggak paham, di review lagi ya anak-anak ya videonya. Jangan sampai menyerah, jangan patah arang. Anak-anak harus tetap semangat belajar. Ya, semoga anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan jadikan anak yang soleh-solehah. Amin. Untuk doa, mari kita bersama-sama membaca doanya ya, biar kita selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ila alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.